Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah online ya dengan materi database server ya. Nah, untuk materi kuliah online kita di database server kita masuk di pertemuan ke-10. Jadi untuk di pertemuan ke-10 ini nanti kita akan membahas mengenai pernyataan join ya. Nah, pernyataan join yang ada di dalam database server terutama di dalam database MySQL. Ya, ini tentunya sering kita gunakan di dalam perancangan data, yaitu digunakan untuk merelasikan antar tabel. Ya, jadi apabila nanti kita mau merelasikan antar tabel, pernyataan query yang dapat kita gunakan di sini adalah kita menggunakan pernyataan join. Ya. Jadi di mana untuk merelasikan tabel ya, di minggu kemarin di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai pembuatan tabel, yang mana dalam merancang sebuah tabel kita perlu mendeklarasikan yang namanya primary key. Nah, tujuannya apa? Membuat atau mendeklarasikan primary key di dalam struktur tabel, yaitu supaya nanti pada saat kita mau merelasikan seperti ini ya, merelasikan dengan pernyataan join itu akan dapat dilakukan dengan mudah karena di dalam salah satu tabel terdapat field yang dijadikan sebagai primary key itu ya. Maka salah satu dari syarat untuk melakukan join adalah data kita atau tabel kita ini telah mempunyai primary key di dalam salah satu strukturnya atau fieldnya ya. Itu ya. Jadi untuk membuat relasi nanti kita tetap butuh minimal ada 2 tabel, yang lain nanti tabel-tabel yang lain sebagai tabel terrelasi ya. Ada 2 tabel, tabel terrelasi dan tabel yang merelasikan itu. Baik, langsung saja kita buka materinya ya. Materinya sebagai berikut. Jadi pernyataan join ini nanti di dalam MySQL cukup sering kita gunakan di dalam pengelolaan database ya, pengelolaan database tentunya di dalam database server ya, tidak hanya di MySQL saja ya, di database server yang lainnya pernyataan join ini cukup sering digunakan bila mana data yang akan kita tampilkan itu lebih dari 1 tabel. Lebih dari 1 tabel dan tabel-tabel tersebut saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Maka nanti dapat kita joinkan, dapat kita relasikan, ya, dapat kita hubungkan. Ya, jadi pernyataan join di dalam query ini hanya mengambil data-data yang identik atau data-data yang sejenis dengan data yang ada di dalam tabel yang kita jadikan sebagai primary key. Ya, maka dari itu kemarin pada saat kita merancang tabel ya, merancang tabel database di pelatihan atau di latihan database server ini, saya menyarankan kita melihat data-data yang ada di dalam tabel tersebut ada yang kembar atau tidak. Kalau datanya ternyata tidak ada yang sama ya, dari data pertama record ya,
baris pertama sampai dengan baris terakhir ternyata tidak ditemukan data yang kembar di salah satu file, nah file tersebut yang dapat kita jadikan sebagai primary key. Dan di kemudian hari kalau ada penambahan data dan data itu bersifat unik atau bersifat tunggal, nah, bisa kita jadikan sebagai primary key. Ya, secara sepenuhnya kita jadikan sebagai primary key. Tapi kalau kita melihat dari data yang ada di tabel tersebut ternyata masih ditemukan data-data yang sama atau data-data yang diulang. Contoh misalkan angka 1 itu diulang sebanyak 10 kali. Angka 2 diulang sebanyak 3 kali. Nah, berarti angka data yang berupa angka di kolom tersebut tidak dapat kita jadikan sebagai primary key kolomnya. Karena di dalam kolom tersebut atau di dalam file tersebut memiliki data yang diulang-ulang nilainya. Sehingga kalau kita jadikan sebagai primary key tidak tepat. Ya, yang tepat adalah file yang datanya tidak ada yang sama. Misalkan di situ ada data kode misalkan ya. Yang kalau kita menyebut kode, yang namanya kode berarti di situ datanya tidak mungkin terjadi data yang kembar. Ya. Tidak mungkin terjadi data kembar atau sama. Berarti yang namanya kode itu bersifat unik. Ya, bersifat unik. Jadi dia memiliki data tunggal. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menduplikasi data tersebut. Ya, kalau kita mau menduplikasi maka tidak akan bisa karena di dalam file ya, karena file yang dijadikan sebagai tempat menyimpan data tersebut dijadikan sebagai primary key. File-nya dijadikan sebagai primary key. Itu ya. Syarat kita akan menjoinkan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan yang namanya join. Ya, di sini untuk menjoinkan dari data-data yang ada di dalam database minimal terdiri dari 2 tabel minimal. Ya. Ya, minimal terdiri dari 2 tabel. Berarti kalau saya menyebut minimal itu bisa lebih dari 2 tabel. 3 tabel, 4 tabel, 5 tabel. Atau bahkan dalam satu database ini kita relasikan semua. Bisa. Ya. Asalkan tadi satu ya, di dalam tabel yang akan kita relasikan ada salah satu set data. Ya, set data itu kalau di dalam database SQL atau database server itu berupa tabel ya, set data. Ya, kalau kita pakai query kemarin kan hasil set data ya, set data menunjukkan hasilnya seperti ini. Nah, ya, saya menyebutkan set data itu sama artinya dengan tabel ya. Sama artinya dengan tabel. Jadi minimal ada 2 set data atau 2 tabel yang nanti akan kita relasikan. Ya, jadi salah satu dari set data tadi ya, misalkan ada 5 tabel yang akan kita relasikan. Ya, paling tidak ya minimal ada 2 set data yang di dalam set data tersebut mempunyai primary key. Kalau ada 5 tabel minimal ada 2. Ya. Ya, minimal ada 2. Ya. Itu. Syaratnya ada salah satu set data yang memiliki primary key.
Itu syarat untuk merelasikan. Nah, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam join itu nanti ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis join atau pernyataan join. Yang pertama ada inner join. Ya, jadi ada join ini ada beberapa. Yang pertama ada inner join. Yang kedua ada left join. Yang ketiga ada right join. Yang keempat sudah habis ya, ada outer join ya. Ada cross join juga ya, ada cross join. Ya, itu yang namanya join di sini ada beberapa jenis ya tadi ya. Inner join, left join, sama right join. Itu yang sering digunakan. Nah, penggunaannya ya, penggunaan dari pernyataan-pernyataan join tadi seperti inner join, left join, dan right join. Ini berdasarkan kebutuhan dari informasi yang nanti akan kita sajikan. Jadi pernyataan join ya, pernyataan join ini biasanya digunakan untuk apabila kita ingin menampilkan data ya. Menampilkan data atau menampilkan informasi dari kedua tabel. Katakanlah kita punya satu tabel ya. Kita punya satu tabel yang akan kita sajikan informasinya. Nah, kalau tabelnya itu hanya berupa contoh ya seperti ini ya, satu tabel jurusan. Oh, berarti hanya jurusan-jurusan. Tapi kalau saya pengen tahu siapa saja sih yang ada di jurusan TI ya, jurusan MI, jurusan SI, jurusan KA, itu mahasiswanya siapa saja. Saya pengen tahu. Kalau kita hanya memiliki satu tabel, yaitu tabel dua tabel ya, dua tabel ya, tabel mahasiswa dan tabel jurusan ya. Yang ada di jurusan teknik informatika, yang ada di jurusan manajemen informatika, sistem informasi, komputer akuntansi, itu siapa saja mahasiswanya. Ya, kalau saya melihat dari data mahasiswa, oh ini ada Toto, ini di TI. Nah, TI kalau orang awam itu kan tidak tahu. TI itu apa? Singkatan dari apa? Nah, padahal di sini sudah ada. Oh, TI itu singkatan dari teknik informatika. Jadi ngambil dari data jurusan. Ya, jadi diambilkan. Sehingga nanti dari dua tabel ini, ya, dari dua tabel jurusan dan tabel mahasiswa akan menghasilkan sebuah informasi yang lebih detail, yang lebih lengkap ya, jadi tujuannya seperti itu. Kalau kita mau menggunakan inner join ya, yaitu atau menggunakan left join, right join tadi adalah menghasilkan sebuah informasi yang memiliki nilai informasi lengkap ya, data-datanya lebih lengkap ya. Kalau kita hanya membaca satu tabel ya taunya hanya data di tabel itu. Tetapi kalau ada beberapa tabel yang saling terrelasi tadi, saling berhubungan ya, makanya kalau kita mau merelasikan dari dua tabel, minimal ada field yang menjadi kunci relasi ya. Field yang menjadi kunci relasi adalah field yang ada ya di tabel-tabel tersebut yang akan kita relasikan ya, contoh seperti ini ya. Yang saya maksud adalah seperti ini. Kode jurusan di dalam tabel mahasiswa, di sini ada field kode jurusan. Berarti apabila nanti kalau kita mau merelasikan tabel mahasiswa ini hanya bisa kita relasikan dengan tabel jurusan.
Ya, misalkan ada tabel jurusan, kemudian ada tabel dosen, misalkan dosen wali. Ada 3 tabel ya, misalkan mahasiswa, jurusan, dan dosen wali. Ya, dan dosen wali. Berarti kalau mahasiswa ini mau kita relasikan dengan jurusan atau seperti ini ya. Ya, saya buatkan contohnya di dalam Excel tadi ya. Nah, ini nomor induk mahasiswa. Ini nama kode jurusan IPK ya. Terus di sini ada tabel jurusan ya, kode jurusan, nama jurusan. Kode jurusan, nama jurusan. Nah, ini tabel mahasiswa, ini tabel jurusan. Terus ada satu tabel lagi misalkan ya, tabel dosen. Nomor induk dosen, NIDN, nama, terus kode mapel ya, kode mapel. Ini kode mapel mata kuliah ya, misalkan di sini ada seperti ini. Jadi kalau kita mau merelasikan tabel mahasiswa dengan tabel dosen, ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena di dalam tabel mahasiswa tidak ada field relasi. Field kunci relasinya yaitu NIDN. Ya. Hanya ada kode jurusan. Berarti kalau dari keempat tabel di sini akan kita relasikan, ya, tabel mana saja yang dapat terrelasi, ya, yaitu yang pertama tabel mahasiswa dengan tabel jurusan, tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Itu. Ya. Ya, kecuali kalau ada tambahan di sini di dalam tabel mahasiswa, ya, tabel mahasiswa misalkan ada NIDN, terus kemudian kode mapel. Ya, kode mapel. Ya, berarti ini tabel mahasiswa itu bisa terrelasi dengan keempat tabel di sini. Ya. Tabel mahasiswa dapat berelasi dengan jurusan, tabel mahasiswa bisa berelasi jurusan dan dosen. Ya, di sini. Ya. Tabel mahasiswa bisa berelasi juga dengan tabel mata kuliah. Itu tadi. Jadi bisa saja dalam satu database tabel A dan tabel B saja bisa berelasi, tabel C dengan tabel D saja, atau bisa A, B, C, D ini berelasi. Syaratnya tadi, ada kunci yang menjadi kunci relasi. Nah, kunci relasinya ini yang saya cetak tebal ini. Ya, yang saya cetak tebal. Di dalam tabel mahasiswa, kunci relasinya yaitu kode jurusan, NIDN, dan kode mapel. Nah, jadi nanti bisa tahu, si A, si B, si C ini diajar oleh dosen ini.
dengan mata kuliahnya ini. Dia ngambil mata kuliah ini. Nah, nilai mata kuliahnya, ya, nilai mata kuliahnya berapa? Ya, misalkan ini ada tabel lagi, tabel nilai. Ya, misalkan ID nilai, terus nomor induk mahasiswa, nomor induk dosen, NI, DN, kode mapel. Ya, berarti di tabel nilai ini nanti akan berelasi dengan semuanya. Mahasiswa, oh ini ya, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ya, nilai ini nanti akan berelasi dengan mata kuliah, mahasiswa, dan juga dosen. Karena ada fil-fil yang menjadi kunci relasinya. Ya, menjadi kunci relasinya. Seperti kalau rekan-rekan melihat di Siakat, ya, di Siakat, di situ tiap-tiap dosen, ya, tiap-tiap dosen itu mempunyai daftar mata kuliah jadwalnya juga, ya. Jadwal hari Senin, misalkan saya Senin sore ngajar kelas sistem komputer 18.1, mata kuliahnya database server. Nah, di situ saya juga bisa menginputkan materi. Di lain waktu kalau sudah berakhir perkuliahan saya bisa menginput nilai. Oh, mata kuliah saya. Jadi hanya saya saja berarti, ya. Saya buka ID saya, begitu masuk dengan ID saya, maka saya hanya bisa menginput daftar mata kuliah yang saya ampu, yang saya ajar. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini, dosen kode mapel, dosen A, dosen B, dosen C, mata kuliahnya apa saja. Oh, bisa tahu. Ya, jadi nanti bisa terfilter. Sehingga di situ bisa tahu, oh saya ngajarnya mata kuliah pemrograman visual, mengajar mata kuliah database server. Di situ ada kodenya juga, ada nama mata kuliahnya juga. Nah, secara rancangan database-nya mungkin bisa seperti ini. Hanya disebutkan kodenya saja. Di dalam dosen, tabel dosen ini tidak perlu disebutkan nama mata kuliahnya, kemudian jumlah SKS-nya itu tidak perlu dimasukkan karena jumlah SKS sudah berada di tabel mata kuliah. Jadi kalau kita mau mengambil nama mata kuliah dan SKS sesuai dengan kode mapel yang ada di data dosen di sini, ya, tinggal nanti kita relasikan saja. Oh, keluar nama dosen A, B, C, mata kuliah ini ngajarnya, kemudian SKS-nya jumlahnya sekian. Itu ya, ini yang disebut dengan relasi tabel. Nah, relasi tabel ini tadi untuk merelasikan kita bisa menggunakan pernyataan inner join. Ya, jadi pernyataan inner join ini adalah, ya, merelasikan dari kedua tabel atau lebih, merelasikan dua tabel atau lebih, yang mana di dalam tabel tersebut ditemukan data yang sama. Ya, ditemukan data yang sama. Jadi kalau ada data yang tidak sama atau data yang berbeda dari kedua tabel tersebut, maka data yang berbeda itu akan di-cut dan tidak dimunculkan. Ya, tidak akan dimunculkan datanya. Ya, sebagai contoh di sini dari tabel mahasiswa dengan tabel jurusan, apabila kita relasikan, maka data jurusan yang muncul hanya TI, MI, TK. Ya, TK tidak ada di sini. Ya, TK tidak ada, berarti data yang nanti akan tampil hanya 1, 2, 3 ini saja. Kenapa bisa demikian? Karena dari hasil relasi
kode jurusan yang kita isikan di dalam tabel mahasiswa atas nama Tutuk dengan nomor induk mahasiswa 004 di dalam tabel jurusan tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan data dengan kode jurusan TK. Sehingga nanti yang muncul hanya ada tiga record ini saja. Hanya 3 record saja. Ya, baik. Kita coba. Saya contohkan, saya pakai command prompt. Ya, seperti biasa ya. Saya masuk ke direktori SEM. Oke. Saya masuk ke service MySQL. Ya, saya sudah berada di service MySQL. Saya coba gunakan database. Nah, ini database-nya saya pakai database yang apa ini ya? Nanya ya, sebentar. Database. Contoh ini ya, penjualan. Ya, contoh database persediaan misalkan. Use persediaan barang yang ada data lengkapnya ya. Ya, so tables. Ya, contoh misalkan ini penjualan dengan penjualan detail. Ya, ada 2 tabel yang nanti akan bisa kita gunakan sebagai data relasi. Select ya, bintang from penjualan. Wah, banyak sekali ya. Saya break dulu. Ada 8.000 baris soalnya. Nah, ini ada kode ya, kode petugas, tanggal. Ya, coba saya tampilkan strukturnya ya. Des penjualan. Nah, ini nomor nota, tanggal nota. Nah, kan banyak sekali di sini ya. Terus satu lagi, yang satunya adalah detail penjualan detail ya. Penjualan detail. Nah, penjualan detail di sini ada file nomor nota. Nah, file nomor nota di sini dia sebagai primary key. Jadi tidak akan ada data yang kembar. Di dalam nomor nota tidak ada data yang kembar. Pasti datanya akan berbeda-beda antara data record pertama sampai dengan record terakhir. Pasti datanya akan berbeda. Ya, berbeda terus ya. Nah, sehingga nanti di sini dapat kita relasikan dengan tabel penjualan detail dengan kunci relasinya adalah nomor nota. Ya, misal saya mau cari ya, nomor notanya, ya, nomor nota. Nah, nanti yang saya munculkan nomor nota, kemudian kode barang, harga jual, jumlah. Ya, kode barang, harga jual, jumlah. Ya, saya gunakan perintah select. Ya, select nama tabelnya harus kita sebutkan penjualan titik nama fieldnya nomor
nota, kemudian koma penjualan titik ya, tanggal nota misalnya TGL nota koma, nah ini penjualan detail titik kode barang. Nah, kita kan tidak tahu nama barangnya apa, ya, nama barangnya apa. Berarti kita juga bisa merelasikan tabel penjualan, kemudian penjualan detail sama tabel barang, ya, sama tabel barang. Maka nanti kita bisa merelasikan 3 tabel sekaligus. Ya, ini kalau kita coba pakai yang 2 tabel ini, penjualan detail. Nah, harga jual pun sebenarnya dapat kita ambilkan dari tabel barang. Harga jual, ya, koma, penjualan detail titik jumlah from. Nah, from-nya ini kita sebutkan satu-satu, penjualan koma penjualan ya, detail ya, ini from. Aduh, maaf kepencet panah atas ya. Select, ini saya pakai tanda select ya, penjualan titik ya, titik nomor nota koma penjualan detail titik kode barang titik koma ya, koma penjualan detail titik harga jual koma ya. Kayak gini dulu aja, from. Nah, from ya, nama tabelnya penjualan koma penjualan detail. Ya, jadi maksud saya adalah saya akan merelasikan dari 2 tabel tadi, nomor nota yang sesuai hasil select ya, select bintang from penjualan tadi ini kan ada nomor nota, misalkan ini ya, Lasmi strip 00000092. Nah, 000092 ini data yang terjual itu apa saja sesuai dengan jumlah total 33.000 ya. 33.000 ini siapa ya? Atau barangnya apa saja yang dibeli. Nah, kalau kita hanya menampilkan ini kan kita tidak tahu data barang yang terjual itu apa saja kan. Ya, tahunya hanya totalnya saja. Nah, dengan menggunakan relasi seperti ini, yaitu tabel penjualan dengan tabel penjualan detail, maka nanti kita akan tahu, oh nomor nota Lasmi 00001 itu data barangnya ini. Nah, nanti kan keluar gitu ya. Contoh ini ya. Terus setelah from ini ada tambahan statement inner ya, inner join. Inner join. Maaf, ini salah. From penjualan inner join penjualan detail on ya, penjualan detail on
penjualan titik nomor nota sama dengan penjualan detail titik nomor nota. Jadi ini adalah kunci relasinya di sini. On kunci relasinya. Ya, kalau sesuai dengan penjelasan ini tadi ya. From mahasiswa inner join jurusan on. Nah, kunci relasinya ini. Jurusan titik kode jurusan sama dengan mahasiswa titik kode jurusan. Ini mau dibolak-balik juga sama. Jurusan mahasiswa kode jurusan, jurusan titik kode jurusan ini sama saja ya. Tidak ada perbedaan atau hasilnya tetap sama. Ya kan? Banyak sekali ini. Ctrl C saja. Saya break. Ini kan keluar hasilnya ya. Ini keluar hasilnya. Data-data barangnya. Nah, ini keluarnya kode barang. Nah, kode barang harga jual ya. Kode barang dengan harga jual. Nah, ini kasir pagi 003. Ini ada 2 barang yang terjual. Ya. Ya. Bentar, ini saya masuk lagi, ini harus masuk ke MySQL lagi. Use persediaan barang. Oke. Use persediaan barang. Terus kemudian di sini saya select lagi ya, select. Banyak sekali soalnya ya. Datanya sudah banyak. Sehingga tadi saya harus ngebreak supaya tidak nyekrol terus sampai bawah karena itu banyak sekali ya. Nah, jadi ini sudah terrelasi. Ya, kalau kita mau merelasikan lagi, oh ini kode 899 ini miliknya barang apa, nama barangnya apa, kemudian jumlah stoknya tinggal berapa. Nah, nanti kan kita bisa tahu juga kalau kita relasikan dengan tabel barang. Karena yang mempunyai data detail untuk kode barang ini kan di dalam tabel barang. Sehingga nanti kita akan bisa menampilkan data secara detailnya. Ya, secara detailnya dan kita bisa mengetahui ini nominalnya ya. Jadi mengetahui secara detailnya ya. Secara detailnya dari data barang tersebut ya, itu tujuan merelasikan ya. Jadi untuk merelasikan ini nanti kita bisa tahu kalau di latihan yang kemarin, di soal latihan ini sepertinya tidak ada ya. Ya, relasi ini sepertinya belum masuk di sini. Ini hanya satu tabel ya, hanya satu tabel. Nah, maka nanti tugas rekan-rekan mengerjakan ini latihan-latihan ini. Soal nomor kemarin sampai soal berapa ini? Contoh berapa gaji terkecil, ini kelihatannya kemarin sudah ya. Berapa gaji terkecil, berapa gaji total gaji ya, total gaji ini sepertinya kemarin sudah kita bahas ya. Nanti ya, itu pakainya kalau total itu tadi pakainya fill function. Ya, ini ya, kemarin kita sudah membahas ini fill function. Nah, sekarang kita masuk di relasi ya, relasi antar tabel. Nah, ini yang inner join ya, saya jelaskan yang inner join. Nah, sekarang yang left join. Ya, yang left join.
left join ini hasilnya nanti data yang ada di dalam tabel mahasiswa, ya, data yang ada di dalam tabel mahasiswa akan tetap muncul semua. Ya, karena yang berada di sebelah kiri ini adalah tabel mahasiswa. Ya, from mahasiswa, from-nya tabel di sebelah kiri, from tabel mahasiswa. Ya, kalau from mahasiswa rek join jurusan, maka nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini rek join. Mahasiswanya tetap di sebelah kiri. Nah, yang akan muncul secara sepenuhnya adalah tabel yang ada di sebelah kanan, yaitu tabel jurusan. Ya, jadi artinya seperti ini. Apabila kita menemukan dua tabel, ya, ada dua tabel di mana tabel yang di sebelah kiri, ya, tabel yang di sebelah kiri tadi adalah tabel mahasiswa, ya. Ini data siswa, data mahasiswa. Yang di sebelah kiri adalah data mahasiswa. Yang di sebelah kanan adalah data jurusan. Ya, ini data jurusan. Jadi kalau kita menggunakan left join mahasiswa dengan jurusan, di tabel mahasiswa datanya ada berapa? Ya, kita lihat, oh datanya ada 4. Ya, tadi ada salah satu data yang kode jurusannya tidak tercantum di dalam tabel jurusan, yaitu TK. Ya, begitu kita left join-kan dengan tabel kode jurusan, maka data mahasiswa akan tetap muncul semua, tetapi di kolom nama jurusan akan terdapat data yang kosong atau blank atau nol untuk nama jurusannya, karena kode jurusan TK ini belum terdaftar di dalam tabel jurusan. Nah, kalau sudah terdaftar semua ya nanti akan muncul semua. Di sini pun akan muncul semua 4. Ya. Tapi kalau tidak ada salah satu data tidak ada di dalam tabel di sebelah kanan atau tabel kanan, maka tabel yang kanan ini akan kosong atau nol datanya, ya. Ya. Ini kebalikan, kalau rek join kebalikan dari left join. Nah, data yang ditemukan di dalam tabel di sebelah kanan akan ditampilkan. Kalau tidak ditemukan data yang ada di tabel sebelah kanan, maka tabel sebelah kiri akan dikosongi datanya. Nah, ini ya. Contoh tadi TK kan tidak ada di dalam tabel jurusan, tidak ada, maka yang muncul 001, 002, 003. Jadi yang identik ditemukan, yang tidak identik akan dikosongkan. Akan dikosongkan, tidak dimunculkan datanya. Jadi recordnya akan menyesuaikan jumlah record yang ada di dalam tabel sebelah kanan, karena kita pakainya rek join. Nah, kalau kita pakainya left join, tabel yang di sebelah kiri punyanya tabel apa? Oh, yang di sebelah kiri punyanya tabel mahasiswa. Ya, jadi yang namanya join itu ada 2 tabel. Jadi gambarannya seperti ini. Saya gambarkan lewat ilustrasi, ya. Lewat ilustrasi. Saya ilustrasikan seperti ini. Left join dan right join-nya adalah kita pakai, ya, simbol lingkaran. Ya, simbol lingkaran. Nah, di sini nama tabel. Ini tabel, ya, mahasiswa. Ya, tabel mahasiswa. Yang satu ini tabel jurusan. Ilustrasinya seperti ini. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini kanan, ini kiri. Nah, kalau ini kita coba, ya, fill save-nya no fill, ya. Jadi antara tabel jurusan dengan tabel mahasiswa kita temukan, ya, yang namanya
join itu nanti seperti ini. Oh, ini ketemu. Ya, data ketemu. Kalau ketemu, nah, yang di dalam tabel left, ya, tabel kiri dengan tabel yang di sebelah kanan, datanya akan ditemukan. Oh, ketemu datanya. Nah, kalau semua data, ya, berarti kalau ini adalah datanya dari tabel A dengan tabel B saling bertemu sehingga nanti akan ketemu di tengah-tengah. Mahasiswa dengan jurusan ini nanti akan direlasikan. Nah, ini yang namanya relasi. Nah, data yang ditemukan itu nanti yang ada di tengah-tengah di sini. Nah, ini nanti cara memberi warnanya gimana ya? Jadi nanti ini kayak diberi blok warna, warnanya beda. Ini harusnya ini tidak bisa. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini ya, saya blok ini aja ya. Nah, yang saya blok warna biru ini adalah data yang ditemukan tadi. Kalau kita pakainya inner, ya, kalau kita pakainya inner join, itu hasilnya yang di tengah-tengah yang terblok ini. Ini adalah data yang ditemukan. Nah, ditemukan antara pertemuan dari tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan. Nah, ini yang akan ditampilkan datanya. Oh, ini yang ditampilkan. Tapi kalau menggunakan rect join, nah yang di sebelah kanan itu nanti akan dimunculkan. Lebih banyak dimunculkan di sebelah kanan. Ini kalau menggunakan rect join. Ya. Mana tadi? Ini ya. Kalau inner join tadi yang di tengah-tengah ditemukan itu nanti akan dimunculkan. Nah, kanan kirinya kalau tidak ditemukan ya tidak akan ditampilkan. Ya, kalau right join atau left join yang dimunculkan yang di sisi sebelah kiri. Ya, tabel kiri tadi adalah tabel mahasiswa, berarti yang paling banyak data di tabel mahasiswa ini yang akan dimunculkan datanya. Ya, kalau kita menggunakan left join. Nah, kalau menggunakan pernyataan rect join, data yang ada di dalam tabel jurusan ini yang semuanya akan ditampilkan, tapi sebagian kalau tidak ada di dalam tabel mahasiswa, maka di dalam data hasil relasi itu akan ditemukan baris kosong. Ya, baris data 0 untuk di kolom di tabel sebelah kiri. Sehingga hasilnya nanti seperti ini. Ya, di sebelah kiri akan ada baris kosong ini ya, baris kosong. Kalau kita menggunakan left join. Nah, ini pernyataan join. Pembahasannya cukup sampai di sini. Nanti untuk bahan latihan join nanti saya berikan ya. Saya berikan contohnya sekaligus nanti ada semacam perintah-perintah seperti ini ya. Ya, contoh misalkan tampilkan data menggunakan pernyataan join. Ya, pernyataan join dari tabel A dan tabel B, kemudian data yang dihasilkan itu nanti seperti apa. Ya, contohnya menampilkan NIM, nama mahasiswa, kode jurusan, dan nama jurusan untuk mahasiswa yang mempunyai IPK ya. Mempunyai IPK 275. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi klausa where
ya. Clause aware atau pemfilteran, memfilter data itu tidak hanya di satu tabel, tapi bisa kita filter, kita bisa menggunakan pernyataan filter ini di dalam pernyataan relasi juga ya. Itu. Ada tambahan klausa where atau statement where. Dan ini where tidak hanya satu kunci filter saja, tapi bisa lebih dari satu. Ya, satu filter. Ya, pakai tambahan and, pakai tambahan or, ya. Itu untuk kunci atau kunci filter atau kriterianya lebih dari satu. IPK lebih dari 275 dan jurusan TI misalkan ya. Saya ingin cari IPK 275 lebih dari 275 untuk jurusan TI. Yang mempunyai IPK lebih dari 275 dan jurusannya TI. Berarti kan ada dua ya, ada dua kunci pencarian. Oke, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk fungsi atau statement relasi yang ada di dalam query MySQL. Baik ya, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kuliah online kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sebelum saya akhiri di sini, pesan saya tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya.